kalau kita melihat pergerakan ISG hari ini koreksinya dalam ya. Beberapa sektor yang ada dari 11 sektor yang ada bahkan mengalami pelemahan semuanya di atas 1%. Ada beberapa sektor yang seperti teknologi gitu ya mengalami koreksi bahkan di atas 3%, itu 3,1%. Lalu rupiah juga kembali terlempar ke level psikologis 16.300. Apakah sentimen dari penetapan suku bunga The Federal Reserve yang tetap berada di level 4,5 dan BI di 5,5 ini menyebabkan koreksi begitu dalam untuk pasar keuangan Indonesia, Susi? Ataukah ada sentimen lain yang patut diwaspadai? Oke, jadi sebenarnya memang ada banyak sentimen ya dari dalam negeri dan juga luar negeri, Ade. Yang pertama memang keputusan suku bunga BI sebenarnya udah bisa diproyeksikan ya, tapi kan sebenarnya ini bukan kabar yang baik karena memang para investor tentu saja berharap ada pemangkasan kembali, terutama untuk The Fed yang The Fed kemarin sudah menahan, ternyata bulan ini menahan lagi gitu. Tapi memang kita lihat kan dari sisi inflasi, Amerika Serikat kan kemarin inflasinya naik dari 2,3 jadi 2,4%. Jadi memang belum ada alasan kenapa The Fed harus menurunkan suku bunga gitu. Kemudian dari satu sisi kalau saya melihat BI kenapa akhirnya menahan suku bunga gitu ya, karena kan kemarin kita sudah cut rate, kemudian ditambah sebenarnya kan untuk meningkatkan daya beli itu selain dari penurunan suku bunga ya Ade, itu kan sudah ada insentif-insentif kebijakan yang kemarin Presiden Prabowo sebutkan ada 5 itu ya, yang dimana diberlaku di Juni hingga Juli. Nah jadi sebenarnya udah tertopang dari situ. Nah tapi memang sayangnya investor harapannya ini lebih gitu, jadi memang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Kemudian dari satu sisi sekarang investor yang memiliki aset beresiko seperti saham itu sebagian atau lebih besar itu sudah beralih ke safe haven, salah satunya dolar dan juga emas. Makanya kenapa hari ini emas sudah kembali menguat, indeks dolar juga sejalan dengan pergerakannya menguat kembali ya, karena memang satu sisi kita melihat sekarang kelompok G7 gitu ya, G7 sudah mendukung Israel, kemudian ditambah lagi pemimpin Iran sendiri gak mau nih ada gencatan senjata. Kan sebelumnya ada desas-desus mau gencatan senjata ya Adik, tapi ternyata nggak jadi gitu ya. Jadi memang satu sisi perangnya masih panas gitu. Jadi orang-orang yang punya aset beresiko seperti saham ya mau nggak mau mengalihkannya ke emas dan juga indeks dolar. Hal itu yang memang mendorong akhirnya pasar jadinya saham. rush ke safe haven itu tadi ya, pasar ekuitas dan juga untuk mata uang itu jadi sebenarnya tinggalkan begitu ya. Tapi apakah Anda melihat ini temporary ataukah memang dengan adanya eskalasi perang Iran dan Israel ini akan ada tren kecenderungan IHSG dan rupiah akan melemah dan downward kembali setelah kembali menyentuh level 7.000 dan level yang cukup tinggi gitu? Kalau menurut saya sih sebenarnya tergantung dari perangnya sendiri. Tapi kalau saya melihat kayaknya untuk damai dalam jangka pendek ini agak susah gitu ya. Apalagi kalau misalkan nih Amerika udah ikut-ikutan perang gitu ya. Ini berarti kan makin panas lagi. Dari satu sisi sebenarnya ISG kita tuh dari Mei tuh naiknya udah luar biasa ya, 6% lebih. Kalau saya melihat memang dari sisi chartingnya memang sudah jenuh beli gitu ya. Memang harus ada penurunan dulu. Nah kemarin saya sempat mention ISG itu harus menyentuh level 7.000 dulu. Hari ini sudah kesentuh supportnya. Dan untuk nextnya kalau perangnya masih berlanjut, masih banyak orang yang takut dengan aset beresiko seperti ekuitas, saham gitu ya, kemungkinan ISG nggak menutup kemungkinan bisa tembus di level 6.900. Memang dari sisi charting dia harus koreksi dulu. Nah tinggal kita tunggu hasil data-data ekonomi yang mungkin akan rilis nanti di awal Juni, apalagi kan di awal Juni juga sekarang sudah mulai ada IPO lagi nih yang harapannya bisa meningkatkan kapitalis dari pasar saham juga. Oke, saya ingin tanyakan juga kepada Anda risiko pelemahan yang masih berlanjut ke depan, sepertinya Anda melihat ini tidak hanya jangka pendek, mungkin ada kemungkinan juga eskalasi akan semakin besar dengan keterlibatan negara-negara yang juga adidaya gitu ya, di belakang Israel ataupun di belakang Iran gitu ya. Tapi bagaimana Anda melihat ketahanan fundamental pasar keuangan Indonesia untuk rupiah dan juga untuk equity atau misalnya IHSG jika memang eskalasi ini akan berlangsung dalam cukup lama gitu? Tentu saja ya bukan kabar yang baik ya, meskipun kita ada insentif, tapi kalau sisi investornya nggak percaya terhadap pasar saham ya mau gimana lagi gitu. Jadi memang salah satunya ya harus ada reda dulu nih perangnya, kemudian ditambah lagi memang di bulan Juli nanti ada surprise lagi mungkin dari keputusan suku bunga, kemudian ditambah kebijakan apa lagi yang bisa dikeluarkan pemerintah gitu ya untuk mendukung pasar saham kita. Tapi menurut saya kan sekarang Danantara udah mulai sudah mulai jalan ya investasinya, penyaluran investasinya. Menurut saya harusnya itu bisa menjadi sentimen positif hingga akhir tahun. Menurut saya wajar aja bila di bulan Juni ini kita ada koreksi, tapi kalau saya masih optimis hingga akhir tahun nih Ade,
untuk IHSG itu masih bullish ya, karena memang satu sisi kemarin kan kita juga sudah mendengar bahwa target pemerintah itu di 4,6 hingga 5%-an lebih ya untuk ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2024 dengan stimulus-stimulus yang sudah dijalankan, insentif-insentif yang sudah dijalankan. Menurut saya masih optimis sekali hingga akhir Desember IHSG kita masih bullish. Untuk rupiah ini tergantung juga memang dari sisi mata uang lawannya ya, indeks dolar. Kalau memang perangnya masih lanjut ya, siapa yang nggak mau beli dolar dan juga emas gitu. Oke, lalu potensi arus keluar dana asing dari pasar keuangan Indonesia juga seperti apa? Ada menakar-nakar ya mungkin sampai beberapa bulan ke depan jika eskalasi juga masih terus berlanjut. Kalau menurut saya atau harus ada intervensi yang dilakukan gitu ya, regulasi atau intervensi tersendiri gitu ya dari pemerintah agar ada daya tarik tersendiri untuk pasar keuangan kita, both untuk rupiah dan juga untuk ekuitas gitu ya, untuk IHSG, agar ya tidak ada market sell off yang berlebihan, terutama dana asing yang keluar dengan ada ketidakpastian lebih lanjut. Ya makanya itu sebenarnya poinnya adalah Danantara. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya. Beberapa saham yang memang tersentuh gitu ya, ada sentimen mau diinjeksi, ada kerjasama, itu kan saham-sahamnya naik. Jadi kalau bahkan yang non BUMN, bukan hanya BUMN saja. Jadi menurut saya harusnya Danantara ini kalau misalkan investasinya sudah jalan, ini justru jadi kapitalis bullish pasar untuk hingga akhir tahun. Karena memang kan dananya cukup besar. Kemudian ditambah lagi kalau insentif-insentif yang sudah dijalankan pemerintah dari Juni ke Juli sudah jalan, daya belinya sudah tinggi, otomatis kan inflasi kita naik lagi gitu ya. Inflasi naik, daya beli naik, otomatis kan pertumbuhan ekonomi juga naik. Nah, itulah nanti yang menjadi kapitalis yang bisa mengalahkan dari kabar-kabar perang. Kalau menurut saya sih perang ini harusnya nggak terlalu begitu berkepanjangan ya, maksudnya dari sisi resiko gitu ya. Pasti nanti ada timing di mana kita mungkin berkaca dengan perang Israel dan juga Hamas sebelumnya, pasti ada timing di mana nantinya akan mereda. Ya biasanya memang perang ini kan sebenarnya perang ekonomi juga ujung-ujungnya gitu, Ade.